Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik Bunda. Sehat ya? Sehat Bunda. Ya, hari ini kita ditemani oleh Mas Yazid. Yazid? Halo Mas Yazid? Pak Basuki Rahmat, apa kabar? Ibu Istiti, Ibu Umi Mahmuda, ini semua masih ditutup kameranya. Ibu Dahlia, Ibu Maria Alhamdulillah baik Bunda. Oh, Pak Basuki ya. Oke Bunda. Hadir Bunda. Ya. Iya, saya ingin foto. Jadi teman-teman besok minggu depan adalah hari terakhir pertemuan kita ya. Oh iya. Jadi sudah 3 bulan kita akan mengadakan acara penutupan. Kemudian nanti teman-teman harus membuat narasi. Kita akan membuat e-book. Nanti ada Google Form, teman-teman mengisi nama lengkap semuanya. Nanti kita akan data semua. Jadi satu e-book yang teman-teman bisa dibuka di Google nanti. Nah, teman-teman menuliskan narasi tentang kesan, pesan, dan juga usaha apa yang sudah dilakukan ketika sudah mengikuti PAUD Berdikari atau Teacherpreneur ini. Ya, kepada Mas Yazid. Halo Mas Yazid. Jadi teman-teman mohon izin, seharusnya hari ini tuh Pak Doni yang menyampaikan materi, tetapi beliau saat ini sedang sakit. Jadi kemarin minggu lalu itu beliau dinyatakan sakit demam berdarah. Waktu pada tanggal 8 September yang terpaksa saya menyampaikan materi waktu itu ya, karena beliau tidak ada. Kemudian minggu berikutnya, tanggal 15 beliau hadir, tapi masih kondisi lemah. Ternyata hari ini beliau tidak bisa hadir karena terpapar COVID gitu. Sudah di Wisma Atlet katanya. Jadi teman-teman gini, ada banyak orang yang ketika terkena sakit COVID itu seperti mendapatkan aib, padahal tidak. Jadi kenapa kita harus sembunyi, kenapa kita harus malu ketika terpapar COVID, begitu ya. Karena itu memang fakta, seluruh dunia itu ada gitu, jadi nggak usah malu. Malah mari kita doakan semoga kawan-kawan kita, saudara kita yang terkena COVID, semoga lekas sembuh begitu. Amin, Dan amin, pada Pak Doni juga semoga lekas sembuh, karena biar bagaimana juga di perjalanan PAUD Berdikari ini kita didampingi oleh beliau terus ya, sepanjang 3 bulan ini. Jadi saya kaget juga tadi malam itu saya dapat berita bahwa Pak Doni ternyata akhirnya dirawat di mana di Wisma Atlet. Di Wisma Atlet. Jadi kalau DKI Jakarta kan kalau kita dites rapid atau di swab gitu ya, dinyatakan positif langsung sudah kelihatannya sudah aturan di DKI Jakarta, dinyatakan positif langsung apapun yang mengetes akan lapor ke puskesmas terdekat, kemudian dengan cepat sekali satgasnya dari Wisma Atlet DKI Jakarta itu pasti akan menjemput kita untuk diambil. Dan sekarang di DKI Jakarta sekarang sudah tidak isolasi mandiri lagi, tetapi langsung diambil oleh pihak resmi Pemda DKI. Karena dikhawatirkan kalau kita isolasi mandiri di keluarga akan membuat klaster baru demikian. Jadi semoga kita semua diberikan sehat ya. Amin. Semoga kita diberikan sehat ya. Baik, telah hadir Kang Dede. Kang Dede silakan. Jadi ini kalau misalnya masih belum otomatis seperti ini, tolong gimana Pak Yubi? Ya, pastikan. Ya Kang Dede. Teman-teman hari ini Kang Dede yang akan membuka dan memberikan arahan untuk kita. Jadi Kang Dede, sebentar dulu ya. Kang Dede suaranya masih 2 ini. Oke. Pada saat Di 2. sebenarnya bisa di pengaturan. Nah, pengaturan. Jadi Kang Dede. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai
di pertemuan kesekian ya. Pertemuan keberapa nih Bu Yupi? Pertemuan kalau di sesi pengayaan ini adalah pertemuan ketiga. Ketiga ya, berarti pertemuan ke-11. Ya, betul. Pertemuan ke-11. Ini ada suara yang doubling nggak nih? Ini suara dari Kang Dede ini. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Jadi Kang Dede begini, mohon izin Kang. Ya, sebentar. Minggu depan kita akan ada penutupan resmi karena tepat tanggal 29 Ya. program PAUD Berdikari di angkatan pertama ini selesai begitu. Ya nanti Kang Dede kita akan membuat e-book, semacam e-book Kang Dede, Ya. memasukkan semua data dan mungkin nanti Kang Dede akan mengedarkan Google Form-nya ya Kang Dede ya. Google Form, kemudian teman-teman membuat narasi. Ada satu kolom nanti yang diisi narasi, di sana pesan, kesan dan pesan, kemudian juga menyampaikan testimoninya sepanjang mengikuti kegiatan ini, program ini yang sudah akhirnya membuka usaha itu bagaimana gitu kan Kang Dede, yang sudah berusaha menjadi seperti apa setelah mengikuti ini gitu kan, yang sudah hebat sekali mungkin gara-gara PAUD Berdikari bisa menjadi konglomerat begitu Kang Dede. Betul. Ya, nanti kita tunggu ya, Google Form-nya akan dibuat oleh Kang Dede. Silakan Kang Dede. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana disampaikan Pak Yupi, kita sudah sampai pada pertemuan ke-12 ini. Dan pada kesempatan ini sebagai minggu-minggu pengayaan, pada hari ini akan diisi oleh Pak Yupi tentang bagaimana membuat company profile ya. Ya. Company profile. Teman-teman sudah kenal Po Yupi selain sebagai pengurus PP Impaudi, beliau juga adalah owner dari The Sayur. Apa? Beliau pengusaha sayur mayur. Jadi kalau teman-teman ada yang memerlukan sayur mayur segar disuplai setiap hari, bagaimana prosedurnya, bagaimana cara prosesnya sampai bisa setiap hari menyuplai sayur-sayur yang ada di Jakarta. Jadi kalau Bu Yupi libur aja satu hari itu orang Jakarta tidak bisa makan sayur. Nah, karena ini ibu sayurnya ada di sini. Silakan Bu Yupi untuk memberikan gambaran seperti apa company profile, atau barangkali boleh juga sekalian Bu Yupi sambil menceritakan bagaimana proses itu mulai dari sayur itu ditanam sampai bisa terdistribusi ke rumah makan, ke hotel-hotel, dan sampai ke rumah-rumah keluarga. Terima kasih. Silakan Bu Yupi. Ya, baik. Terima kasih Kang Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta PAUD Berdikari atau Teacherpreneurship. Alhamdulillahirrabbilalamin. Menjadi sebuah komitmen kepada kami sebagai PIC atau penanggung jawab dari program PAUD Berdikari ini bahwa PAUD Berdikari ini harus berjalan terus sampai akhir kita mengakhiri program ini ya Kang Dede. Jadi kalau kata Kang Dede, kalau dihimpau di TV itu sekali mengudara tetap mengudara begitu. Ya, betul, betul. Jadi dengan kondisi apapun, dan tadi malam cukup terkejut Kang Dede ketika saya mendapatkan berita bahwa Pak Doni yang harusnya hari ini menyampaikan materi, tetapi beliau terpapar COVID begitu ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan beliau. Jadi hari ini tidak ada kayu maka akar pun jadi begitu ya Kang Dede ya. Jadi tidak ada Pak Doni maka saya insya Allah akan memberikan penguatan. Jadi dalam arti kemarin kita sudah mendapatkan materi tentang company profile yang telah disampaikan oleh Pak Doni. Saya hari ini ingin menyampaikan sedikit saja tentang bagaimana cara membuat company profile secara lebih letterlux. Jadi nanti setelah ini mungkin materinya langsung saya akan sampaikan. Dan sebetulnya ada amanah dari Pak Doni hari ini tuh, kemarin tuh Pak Doni memberikan penugasan Kang Dede. Dan siapa teman yang sudah siap untuk presentasi? Boleh kita tampilkan bagi teman-teman yang sudah siap Bu Yupi. Sudah siap untuk presentasi dengan company profile-nya sudah dibuat?
Dan bukan hanya itu, mungkin nanti kalau ada yang ini bisa kita siarkan di Himpau di TV. Ya, betul, betul. Betul sekali itu. Pak Silakan, Rahmat mungkin loh, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat, apakah mau menyampaikan company profile-nya? Silakan, Pak Rahmat. Atau teman yang lain, Teman silakan. yang lain, Ibu dari PAUD Cinta. Ibu Dahlia Rahma mungkin dari Blora. Ini Bunda mungkin kalau company profile yang beneran untuk ke bisnis belum sempat saya bikin. Tapi kalau untuk yang ada di Google Form itu sudah masih di Google Form, saya belum sempat bikin ininya Bunda, bikin PPT-nya kayak gitu. Tapi kalau untuk kanunya sudah cukup bagus kata Google gitu, karena terlihat hampir sempurna katanya kan gitu. Baik. Dari digital kampus ini Teacherpreneur ini saya sudah memulai untuk membuka kafe, resto and cafe. Nah, ini ada di Banjarmasin di Jalan Kamboja, di sebuah ruko itu sangat besar. Nah, itu harus undang saya Pak Rahmat, itu nggak sah itu. Ya Pak Dede. Itu Kopi Joni Pak Dede. Kemudian setiap malam Senin saya juga mengumpulkan ini para anak-anak muda kayak gitu, siapa yang mau mulai bisnis, jadi sharing. Juga membahas ini gitu. Kemarin SEO gitu ya, SEO kemarin itu sudah ini supaya tampil terus di marketplace juga kayak gitu. Jadi nah, ini bagusnya didokumentasikan gitu. Pak Rahmat, bisa kita bantu siarkan melalui Himpau di TV itu. Insya Allah nanti kalau tapi saya belum ini Pak Dede, karena minggu depan nih ya tanggal 29 ini gitu, saya mulai penguatan kepala sekolah sampai tanggal 24 Oktober gitu. Jadi ini agak padat lah sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk praktek dari ini, terima kasih sekali, luar biasa program dari Himpau di pusat ini untuk Teacherpreneur gitu. Dan alhamdulillah dari hasil itu kita semuanya bisa bisa untuk memberikan seleri kepada guru-guru kita dengan kehidupan yang sesuai gitu, artinya dari dibanding dengan yang lain itu jauh lebih bagus gitu. Jadi seolah-olah pandemi ini tidak berdampak sama sekali bagi kehidupan guru-guru kita. Karena kita tidak mengurangi haknya, mereka tetap dapat dan sebagainya kayak gitu anunya, tanpa mengurangi Rp1 pun gitu anunya. Nah, itu yang kita jalankan Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Basuki Rahmat, luar biasa. Ini salah satu hal yang menjadi inspirasi kita ya, bahwa Pak Basuki, mudah-mudahan Pak Basuki ini sedikit paling tidak mendapatkan ilmu dari hasil PAUD Berdikari ini mungkin ya Pak Basuki ya. Betul banget Bunda. Dari sini gitu. Justru dari sinilah kita lebih ini. Diawali dari mapping talent kemarin kayak gitu oleh Bapak Doni. Kemudian di mapping talent itu kan saya sudah tahu potensi diri saya Bunda kayak gitu anunya, bahwa saya ada di educator gitu, ada di commander, ada di ini gitu. Nah, itulah yang akhirnya kita kembangkan kayak gitu. Untuk termasuk bisnis apa yang cocok, itu kita kembangkan ya gitu ya. Nah, kemudian dari apa yang cocok itu kita kembangkan, itulah alhamdulillah gitu, pelan-pelan kayak gitu itu bergerak, termasuk ya yang untuk lembaga pendidikan ini sendiri juga gitu. Jadi kita melihat di Google itu, orang search di Google kelihatan, kemudian yang dari Google Map juga kelihatan berapa kenaikannya dan sebagainya. Ternyata banyak juga kayak gitu, dalam 1 bulan itu sampai itu beribu, itu banyak betul lah itu orang yang lihat gitu. Walaupun mungkin sebagian masih pada menahan diri, tapi sebagian ada juga yang masih daftar kayak gitu Bunda gitu. Kemudian untuk yang ini yang di akun yang bisnis itu
ternyata kita bisa ini Bunda untuk di IG bisnis itu lebih bagus. Kita lebih menyediakan untuk IG publik dulu daripada langsung ke Anu. Kenapa dengan IG publik? IG publik itu kita memberikan sesuatu informasi. Contohnya kayak di Banjarmasin ada info benua. Itu followernya sudah sampai 65.000. Nah, dari situ nantinya kita bisa mitra berbayar. Siapa yang pengen diupload di IG info benua, itu satu kalau upload itu 250.000 kayak gitu anunya. Nah, kalau kita mau banyak followernya, justru yang dari umum, nantinya kalau mau dirubah jadi bisnis atau untuk usaha kita, enak banget kok gitu Bunda, itu kayaknya gitu. Oke. Baik. Luar biasa, nanti ini menjadi berkenan nanti Pak Basuki Rahmat untuk menuliskan di Google Form-nya, nanti kita akan membuat e-book ya. Pak Basuki Rahmat. Insya Allah Bunda. Insya Allah. Jadi semua teman-teman, mudah-mudahan dalam 1 minggu ini kita bisa menyelesaikan, sehingga minggu depan ketika kita penutupan, kita sudah bisa menampilkan e-book kita, begitu. Baik, Kang Dede dan teman-teman semua, saya akan menyampaikan materi tentang company profile, dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi. Untuk mengisi absensinya seperti biasa di chat kita. Saya akan mulai dengan sebentar. Kita akan coba buka dulu materinya. Saya akan coba buka dulu materinya. Ya, yang pertama company profile ya. Kita akan coba buka company profile. Bentar ya, saya coba buka dulu. Nanti saya akan kasih lihat contoh-contoh company profile yang dari perusahaan-perusahaan, sehingga teman-teman jadi sudah bisa membayangkan. Sambil nanti kita kalau masih ada waktu, kita mencoba untuk latihan membuat company profile. Oke, apakah sudah terlihat tayangannya? Teman-teman, apakah sudah terlihat tayangannya? Sudah Bun, sudah Bunda. Ya, Sudah oke, Bunda, baik. sudah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Nih, company profile. Ya, ini company profile. Saya yang menyampaikan materi, Yufi selaku PIC dari kelas PAUD berdikari ini. Kita akan mulai. Company profile atau yang disebut dengan sebentar. Saya ingin alihkan ininya. Oke, company profile atau yang disebut juga dengan profil perusahaan adalah suatu deskripsi tentang perusahaan yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja dari perusahaan tersebut. Jadi company profile itu adalah gambaran atau cermin diri dari perusahaan kita sendiri gitu ya, dari perusahaan tersebut. Tentang kualitas, tentang apa segala macam, tentang kefokusan kerja dari perusahaan tersebut. Itu company profile. Company profile haruslah menggambarkan tujuan utama dari perusahaan tersebut. Jadi kalau tujuan utamanya adalah jualan sayur, maka di dalam company profile tersebut harus terlihat jelas bahwa produk yang dijualnya adalah jualan sayur, dan kemudian memiliki company profile yang baik, profil bisnis yang baik adalah suatu keharusan jika ingin mendapatkan perhatian dari banyak orang atau banyak yang tahu tentang perusahaan tersebut. Jadi company profile itu ibaratnya gini, kalau manusia itu kayak melihat pada pandangan pertama. Kan ada orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama katanya. Pas lihat ada perempuan yang mengkilat atau bling-bling atau bening atau apalah itu namanya, udah tertarik duluan begitu. Nah
Nah, sementara kalau company profile kita tidak terlalu bagus, jadi ibaratnya pandangan pertamanya, udah males katanya begitu misalnya. Oke, kita lanjut. Fungsi dari fungsi company profile itu, fungsi eksternalnya adalah menjadi tujuan utama dari kegiatan pemasaran produk. Jadi untuk keluarnya, fungsi dari company profile itu ibaratnya itu adalah sebuah alat untuk memasarkan produk melalui media cetak seperti buklet, pamflet, flyer, katalog dan lain-lain, gitu ya. Jadi ada banyak kan, misalnya kalau di rumah aja kita banyak ada brosur yang disebar, sedot WC gitu misalnya, ada pamflet atau apapun, atau misalnya ada catering kalau saya lihat kalau yang sering disebar di kompleks saya itu, kemudian ada misalnya bimbel atau apapun ya, katalog atau brosur. Pemasaran lewat media cetak juga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan potensial karena bisa membangkitkan minat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut. Kemudian fungsi internalnya, fungsi ini bisa disebut sebagai fungsi profil perusahaan yang mana dijadikan sebagai sumber referensi atau informasi mengenai produk yang akan dijual atau dipasarkan oleh perusahaan terkait. Fungsi ini sangat penting karena setiap personal yang ada di perusahaan harusnya memiliki standar tujuan untuk memenuhi produk yang ditawarkan perusahaan kepada pembeli atau konsumen. Begitu. Ya, kita lanjut. Kemudian cara membuat company profile. Kemarin di minggu lalu sudah disampaikan oleh Pak Doni cara membuat company profile. Jadi sekarang saya hanya ingin mereview atau merefresh saja. Cara membuat company profile nomor 1 adalah yang terpenting adalah ada informasi dasar bisnis. Informasi ini sangat penting dicantumkan dalam company profile kita atau kartu nama kita dengan catatan perusahaan kita sendiri ya. Lalu apa saja yang perlu ada di dalam informasi dasar bisnis ini? Yang pertama adalah nama legal bisnis atau entitas perusahaan kita. Contoh, CV Maju Jaya atau Maju Selalu, atau misalnya kalau usaha saya sayur, nama sayurnya usahanya namanya Yufi Ibu Tani begitu. Yufi Ibu Tani. Jadi nama usaha sayur saya namanya Yufi Ibu Tani. Kemudian di dalam informasi dasar bisnis itu dicantumkan tanggal berdiri perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, alamat email, akun media sosialnya dicantumkan. Misalnya seperti saya Yufi Ibu Tani itu ada Facebook-nya, ada Twitter, kemudian ada juga IG, kemudian ada My Business Google, kemudian ada semua ada ya, semua dicantumkan di dalam akun media sosial. Selanjutnya profil perusahaan. Profil perusahaan harus ditampilkan profil perusahaan yang jelas. Bukan hanya sekedar bisnis biasa, di bagian ini sangat penting untuk menunjukkan kekuatan dan keuntungan dari kompetitif yang dimiliki perusahaan. Intinya adalah untuk meyakinkan konsumen. Nah, data-data apa saja yang harus ada di dalam profil perusahaan? Yang pertama, latar belakang perusahaan tersebut. Kemudian kedua, visi dan misi. Kemudian yang ketiga, deskripsi produk atau layanan perusahaan yang kita tawarkan. Oke. Kemudian sejarah perusahaan. Tentu kita ada sejarah ya, sejarah perusahaan itu berdiri. Nah, tadi ya latar belakang, sejarah, visi misi, deskripsi produk atau layanan perusahaan kita. Deskripsi produk itu misalnya saya punya usaha sayur, maka menjelaskan tentang deskripsi produk sayur saya. Kemudian portofolio yang pernah dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau kita pernah bekerja sama dengan orang lain, kalau kita pernah menjadi klien dari perusahaan orang lain, maka semua dokumen itu dikumpulkan, jangan dibuang. Fotonya, perjanjiannya, hasil kerjanya, apa semua tentang, misalnya katakanlah saya punya usaha, kemudian saya punya klien namanya A. Nah, hasil dari pekerjaan saya dengan klien A itu dikumpulkan menjadi sebuah portofolio. Nah, jadi portofolio itu menjadi
sebuah dokumen yang sangat penting sebagai pembuktian bahwa kita pernah digunakan oleh si A, si B, si C. Kita pernah dipakai jasanya oleh si A, si B, si C, gitu. Kemudian keunikan dan keunggulan dari perusahaan Anda lainnya. Kemudian pencapaian perusahaan. Di bagian ini kita harus memberikan informasi perusahaan dengan fakta dan data yang ada. Meskipun banyak pencapaiannya, bisnis perusahaan yang dicantumkan, akan tetapi jika itu palsu atau direkayasa, maka itu akan menjatuhkan perusahaan Anda sendiri. Jadi teman-teman, portofolio itu semua harus buktinya bukti-bukti otentik. Nggak boleh ada hasil rekayasa. Oh, saya pernah dipakai oleh perusahaan, katakanlah misalnya, sekarang perusahaan yang besar apa ya? Sebutlah, perusahaan saya nih pernah menjadi klien, Bakri Brothers misalnya, pernah menjadi klien saya gitu. Padahal bohong, enggak gitu. Tapi dia bisa punya fotonya, apanya, dan sebagainya. Jangan salah loh teman-teman, itu semuanya bisa di-track. Bisa di-track nanti. Record kita tuh bisa di-track. Bener nggak dia pernah menjadi, Bakri Brothers itu pernah menjadi klien perusahaan saya misalnya. Gitu ya. Jadi semuanya nggak boleh ada tricking, nggak boleh ada sesuatu yang curang, tapi semuanya harus otentik. Jadi tidak boleh ada perekayasaan. Nah, kemudian ada data pencapaian perusahaan. Jadi di dalam company profile itu bisa dimasukkan penghargaan yang pernah dicapai, kemudian sertifikasi apa saja yang pernah dicapai. Misalnya katakanlah di usaha saya security, ada sertifikasi tentang belajar tentang anti teror gitu, anti teroris selama 3 tahun, kemudian kami punya sertifikasinya gitu kan. Kemudian ada pengakuan dan peliputan dari media massa. Nah, ketika perusahaan saya melakukan sebuah pekerjaan dan itu cukup menggugah media massa, itu diliput oleh media, itu kita save, kita simpan menjadi portofolio kita nanti yang akan kita masukkan di dalam company profile gitu. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian ini adalah urutan cara membuat company profile. Yang pertama adalah cover depan. Wajib berisi judul atau nama perusahaan. Nih, cover depan ya. Kemudian ada kata pengantar, kemudian ada tentang kami, yang isinya adalah latar belakang atau sejarah singkat tentang perusahaan. Kemudian ada visi misi, ada produk dan jasa perusahaan yang dijual. Kan usaha itu ada produk dan ada jasa, begitu ya, 2 macam. Kemudian ada keuntungan dan mengapa memilih perusahaan Anda. Jadi di sana kita ceritakan, kenapa sih orang lain harus memilih saya gitu. Kita ceritakan. Jadi kita ceritakan keunggulan kita segala macam. Kemudian pengalaman perusahaan, galeri foto yang tadi saya sampaikan, foto-foto yang dari portofolio, daftar klien kita dimasukin. Mau ada 1000 kek, masukin aja gitu loh, daftar kliennya. Nggak apa-apa. Karena itu menjadi modal dasar kita untuk kita menjual kembali kepada orang lain. Kemudian cover belakang, isinya adalah kontak informasi, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, berisi struktur organisasi, legalitas, perlengkapan, dan peralatan perusahaan. Kemudian ada desain company profile, harus menarik ya. Desain company profile itu harus menarik. Jadi kalau dia mau di print itu tintanya harus bagus. Jadi jangan bleber gitu, jangan burem atau blur gitu, jangan. Kemudian tidak over, elegan, dan memperlihatkan desain yang sangat profesional begitu. Kemudian desain company profile harus mudah dibaca, singkat, jelas, tidak bertele-tele. Nah, bahan cetak company profile semakin bagus kualitasnya, maka semakin terlihat sangat profesional. Jadi teman-teman, kalau perusahaan besar itu company profile itu bagus-bagus rata-rata. Nah, kita yang baru belajar nggak usah yang mahal, tetapi bagus gitu dibuatnya. Bagus itu dalam arti kita betul-betul kreatif sekali membuat company profile itu. Kita betul-betul kreatif sekali bagaimana sih mendesain cover, kemudian bagaimana mendesain
halaman akhir, halaman penutup, dan sebagainya. Oke, itu satu materi saya terlebih dahulu. Kemudian saya ingin mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dulu, silahkan. Gimana nih? Apakah teman-teman, stop sharing dulu ya, sorry. Mungkin ada yang ingin bertanya, atau nanti setelah ini kita coba ya. Kita coba untuk membuat company profile. Teman-teman siapkan alat tulisnya, nanti boleh kayak waktu itu saya membuat, ketika saya menyampaikan materi di tanggal 8, kita belajar untuk membuat business plan. Waktu itu ada satu orang yang berbicara. Kita coba untuk membuat company profile. Seperti yang tadi saya sampaikan. Saya ingin memberi contoh satu lagi. Kalau ini contoh, saya ambil dari perusahaan orang lain. Kenapa orang lain menyebar-nyebarkan company profile-nya di dalam Google? Karena karena itu menjadi salah satu modal dia untuk promosi. Jadi misalnya Pak Basuki Rahmat punya company profile, disebar aja di googling. Pak Rahmat nggak apa-apa, semua orang nanti mendownload, melihat dan sebagainya, kan apa jadi tahu namanya perusahaannya Pak Rahmat. Nah, seperti ini saya akan tampilkan juga. Ini salah satu, sebentar, saya akan tampilkan, ini salah satu company profile yang saya ambil punya orang lain, tapi ini ada di ini, ada di googling, jadi saya ambil, ini ya, ini contohnya, Terry Lokar berdaya saing global. Ini contoh company profile yang dibuatkan secara PPT, secara PowerPoint. Ini kita lihat. Oke. Ini Terry Lokar berdaya saing global. Nah, ini ikan teri. Nah, ini caranya. Cara menuliskannya begini kalau dia modelnya nih, sering dianggap sebagai makanan kelas rendah di masyarakat pada umumnya. Padahal ikan teri ini sangat punya protein yang tinggi ya. Masalah ikan lohani berbau tidak sedap, kadang menggunakan zat berbahaya, pengemasan kurang menarik. Ini intinya ada orang yang membuat perusahaan jualan produknya adalah ikan teri. Nih diceritakan potensi ikan olahan teri itu seperti ini. Coba lihat. Kemudian kita lihat teri, nah ini. Juru masak, presiden, mau diayun dia, selebriti ini bicara. Pergi ke Inggris, mau diayun dia bawa bekal ikan teri dan daging suwir. Tuh. Jadi intinya ikan teri nih, ya. Kemudian solusi teri mayai. Nih, menggunakan bahan alami tanpa MSG. Nah ini adalah salah satu contoh dari company profile. Oke. Variannya terdapat 3 pilihan rasa my snake. Jadi intinya snake mungkin sebetulnya ya. Keunggulan teri mayai adalah semua proses perebusan dilakukan di atas kapal untuk menjaga olahan teri tetap segar. Pencucian, penjemuran, penambahan bumbu semua dilakukan di atas kapal. Kemudian dikalengkan mungkin. Timeline perusahaan, memulai usaha, mendapatkan izin. Nah ini pameran di Hong Kong, standarisasi produk sesuai gitu ya. Oke, lanjut transaksi penjualan teri mayai. Nah ini adalah cerita tentang keberhasilan. Ini dokumen-dokumen ketika pemasarannya dilakukan. Ini menjadi, katakanlah ini portofolio. Ini dia bisa menceritakan tentang Jakarta, Balikpapan, Semarang, ini daerah-daerah pemasarannya. 60.000 piece per tahun rata-rata terjual. Gitu ya. Oke. Kemudian kebutuhan investasinya ini, dia menceritakan tentang kondisi perusahaannya, kemudian strategi pengembangan perusahaannya seperti ini, begitu. Oke, ini kurang lebih seperti ini gambaran dari contoh gambaran dari company profile ya. Oke. Saya akan berikan satu contoh lagi sebelum nanti kita coba untuk latihan. Latihannya sedikit saja, sebentar saja. Kita akan lihat contoh ini. Mungkin teman-teman
sudah pernah lihat ini ya. Karena ini perusahaan yang sangat besar. Bentar. Oke, oh, ada stop share dulu sebentar. Nah, ini. Sekarang kita coba lihat. Ada contoh company profile yang milik orang lain. Nah, ini. Mungkin teman-teman pernah tahu ya. Nah, ini. Ini cara membuat company profile, lihat. Judulnya begini aja. Ini cover depan. Duralux ini perusahaan cat ya. Nih lihat, gambar catnya begini aja. Sedikit aja. Ini kan orang jadi penasaran gitu. Menurut teman-teman, coba boleh menjawab pertanyaan saya. Bagaimana dengan tanggapan teman-teman untuk cover depan nih dari company profile Duralux ini? Apa komentar teman-teman? Silakan coba di chat. Saya ingin tahu komentar teman-teman di chat. Saya ingin tahu nih, di halaman cover depannya dulu nih, kira-kira teman-teman akan mengomentari apa? Kita lihat di chatnya. Chatnya mana ya? Nggak bisa baca nih saya. Pak Rahmat, mungkin bisa bantu saya untuk membacakan chatnya, Pak Rahmat? Pak Rahmat, mic-nya dinyalakan dulu, Pak. Iya, Bunda, itu menarik, itu bagus, simple, covernya simple, bagus, sangat menarik, mewakili, elegan, profesional, menarik, kombinasi warnanya bagus, ya, simple dan pas, sangat sederhana tapi menarik dan penasaran untuk membukanya. Oke. Gitu, bagus, menarik dan sederhana, banyak sekali Bunda itu. Oke, baik. Itu komentar dari teman-teman. Sekarang gini lihat, visi dan misi. Ya, simple dan menggambarkan perusahaan. Nah, oke. Sekarang kita halaman kedua nih. Teman-teman lihat halaman kedua. Bagaimana perusahaan besar Duralux membuat company profile dan menuliskan visi dan misinya. Ini seperti ini. Visinya sedikit banget. Visi, misi, lihat. Silakan komentarnya. Silakan komentarnya di chat. Nih, bagaimana nih komentarnya? Jadi ada fotonya sedikit ya, foto dari cat-catnya tersebut. Kemudian di bawahnya ada tulisan visi dan misinya. Pak Rahmat, mau dibantu? Sudah ada yang mencet, Pak Rahmat? Belum, Bunda, belum. Belum. Nih teman-teman dilihat nih. Visi dan misinya. Jadi nanti teman-teman itu mencantumkan visi dan misi, begitu ya. Oke. Kalau dilihat memang ini Bunda, visinya ini singkat, tapi sudah menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan. Kemudian di misinya itu lagi, apalagi dia selalu berkarya, berinovasi, berarti catnya nanti akan lebih bervariasi dan memutunya menjadi jauh lebih bagus. Jadi dari situ aja kita udah paham bahwa perusahaan ini nantinya ke depannya bagaimana kelihatan Bunda gitu. Oke, baik. Itu ya. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan seperti apa. Oke, ini sekarang produknya nih. Kita kan tadi bicara pertama cover, kedua visi misi, ketiga produk yang kita jual ya Pak Rahmat ya. Di halaman berikutnya adalah produk yang kita jual. Jadi ada cat interior dan ada cat eksterior begitu. Penjelasannya tidak terlalu banyak, tapi orang gambar berbicara gitu kan. Penjelasan sedikit, hanya memang fokus ya. Jadi narasinya atau redaksinya sedikit, tapi kena gitu maksud saya. Nih ya. Kemudian ada cat dasar primer, ada cat eksterior kan. Nah, kemudian nih lihat, ini keunggulan cat Duralux. Jadi keunggulan kita tuh harus diceritakan di company profile itu. Kita lihat yang digambarkan di sini keunggulannya kan sedikit banget nih. Tapi ini bisa punya arti yang sangat dalam Pak Basuki Rahmat ya. Jadi hanya ada desain interior sedikit ya, hanya kursi, sofa sedikit, tetapi lihat catnya, gitulah ya. Iya. Ini contoh sebuah menggambarkan keunggulan produk kita. Nah, keunggulannya di sini sudah teruji dengan ketahanan ekstra,
pilihan warnanya sangat dekoratif, harga terjangkau, konsultasi gratis. Nah ini menjadi keunggulan-keunggulan yang harus kita jual di dalam company profile. Aman bagi pengguna dan lingkungan, teknologi Jerman dan berpengalaman. Nah, ini tadi kita punya klien apa saja gitu kan. Jadi misalnya Pak Basuki Rahmat nih di tempat coffee shop ya, Pak Basuki ya, usahanya. Ya, kafe Bunda. Kafe ya. Ya. Nah, kafe ini misalnya Pak Basuki sudah punya klien siapa saja. Nah, ini klien atau customer. Ada St. Maurice Apartemen Puri Indah, Maple Park Apartemen, Sekolah Ora et Labora, Perusahaan Teras Country, Residen, Perusahaan Pribadi Cluster Duren Village. Ini lihat ya, beberapa proyek toko buku Gramedia dan lain-lain. Nah, ini otentik. Karena kalau dia dicek sama klien yang lain, kalau bohong bisa ketahuan begitu. Nah, ini harus otentik yang dicatatkan di sana. Kemudian mencatatkan agen dan distributor di sini kita lihat. Nah, kalau teman-teman punya agen atau distributor dicantumkan misalnya Pak Basuki Rahmat punya reseller, dicantumkan Pak Basuki reseller kafenya misalnya. Atau Pak Basuki akhirnya membuka franchise gitu, orang jadi mengambil franchise-nya Basuki Rahmat Coffee Shop. Tapi dibukanya misalnya di daerah, Pak Basuki itu berasal dari Kalimantan Selatan ya? Benar Bunda, benar. Banjarmasin Bunda. Banjarmasin, misalnya Pak Basuki franchise-nya nanti ngambil, ada orang ngambil di daerah Samarinda begitu. Nah itu masuk di sini sebagai agen atau distributor, agen dan distributor atau resellers misalnya seperti itu. Ya. Jadi di sini kan ada toko cat Sinar Jaya, toko cat Sinar Warna, TB Papan Raya, TB Purna Putra Buana gitu. Semua dicatatkan dan lengkap dengan alamat identitas dari. Nah, kemudian ini layanannya gitu ya. Ini contoh layanannya. Kemudian jasa pengecatan. Kemudian ini oke. Ini halaman akhir. Nah, halaman akhirnya ada hubungi kami. Di sini ada kontak person, ada alamat lengkap, ada nomor telepon, nomor HP misalnya. Kemudian ada alamat email, kemudian ada website begitu, kemudian ada kalau ada fanpage gitu kan, kita sudah belajar fanpage, ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada My Business Google, nah, dimasukkan di sini semuanya begitu. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini. Yang saya sampaikan ini sekedar penguatan untuk yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Doni. Sekarang teman-teman, saya ingin teman-teman mencatatkan, bagaimana membuat company profile. Ada waktu sampai pukul 9, coba ya. Silakan teman-teman dicoba membuat company profile. Kalau reseller juga nggak apa-apa, dibuat ya company profile. Silakan. Nanti setelah itu kita coba untuk teman-teman ini apa namanya teman-teman untuk bisa share ya, untuk bisa share di sini. Silakan. Silakan kita mulai ya untuk latihan. Silakan. Kita akan coba latihan menulis sampai pukul 10 nanti. Kurang lebih ada waktu sekitar 16 menit kita mencoba untuk ditulis saja, nanti setelah itu kita dibacakan.
swasta ataupun kita ketahui ada perbedaan ketika lembaga swasta atau pas swasta yang oleh dia hibah sehingga dia bentuknya adalah langsung tapi langsung ditransfer ke sekolah. Tapi kalau Itu ada Bunda, saya mau di web itu kampanye Pervel untuk pelita hati, tapi sangat singkat banget. Dari visi misinya ada gitu. Saya di chat itu bisa kalau mau buka di Google. nah ini kadang-kadang yang menjadi salah, kadang-kadang dinas merasa sudah nanya langsung gunakan, padahal jadi nanti langsung bisa digunakan sisa dana tahap 1 plus dana yang ditransfer ke RKUD yang tahap 2.
yang hijau ya, yang dibuat oleh Kemdikbud. Itu kemudian akan terekap secara langsung di Pemda. Gitu ya. Nanti Pemda akan membuat rekapan laporan sebagaimana 3 komponen belanja yang ada di Permen 13. Jadi kegiatan pembelajaran, pendukung, dan lainnya. Nah, nanti ya. Nah, pada perjalanannya nanti kita akan biasanya akan banyak data duplikat ya. Tahun lalu sekitar 60.000 ya itu data duplikat. Data ganda itu maksudnya data anak yang terdaftar lebih dari satu satuan. Misalnya dia terdaftar di bermain, terdaftar juga
Baik, teman-teman. Ya, siapa yang sudah mau menampilkan hasil karyanya, silahkan. Teman-teman, Pak Basuki Rahmat mungkin? Atau Ibu Maria Sapta, silahkan. Tadi saya lihat Ibu sudah serius sekali menulis. Mari Ibu, silahkan Ibu, dicoba.
saya akan nyalakan Ibu mau bicara. Mas Yasid, mungkin Ibu Maria Sapta bisa dibukakan speakernya, Mas Yasid. Ibu Maria Sapta, saya coba Maria Sapta sebentar. Unmute. Ya, silakan Bu Maria. Oh, masih. Coba Ibu Maria, coba di speakernya dibuka Ibu, silakan. Speaker Ibu. Mas Yasid. Oh, sudah bisa dibuka. Oh, belum. Ya, silakan Ibu. Sudah. Ya, Terima silakan. kasih Ibu kesempatannya untuk menyampaikan beberapa hal yang sudah saya buat. Namun memang belum selesai Ibu. Saya buat di PowerPoint tadi. Oh ya. Tapi belum selesai, jadi nggak bisa di-share-kan. Iya, silakan Ibu. Iya. Dibacakan boleh Ibu, silakan. Iya. Covernya saya membuat cerdas bersama Talent Music School karena saya mengusahakan sekolah musik. Karena saya bisa bermain musik, maka saya ingin membuka peluang juga untuk belajar ke anak-anak. Begitu. Jadi covernya saya buat cerdas bersama Talent Music School. Kemudian mari bergabung di program kami dan jadikanlah musik bagian hidup kita. Yeah. Kemudian selanjutnya sebagai kata pengantarnya bahwa setiap anak dilahirkan dengan berpotensi untuk menjadi jenius. Namun lingkungan yang kurang mendukung, sarana yang tidak memadai, membuat potensi itu tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka dari itu salah satu solusi yang tepat adalah sejak usia dini anak-anak dikenalkan dengan bermain musik karena media musik sangatlah baik untuk memaksimalkan keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Kemudian tidak ada kata terlambat untuk bermain musik. Nah, terus kemudian visi misinya bahwa didukung dengan pengajar-pengajar yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi dalam bermusik, maka kami membuat visi memberikan pendidikan musik terbaik dengan standar internasional dan terciptalah murid-murid dengan kualitas tinggi dan berperilaku baik dalam bermain musik. Misinya mengasah talenta dan kemampuan dalam bermusik, memberikan pengajaran mengenai musikalitas, teknik, artistry, interpretasi bermusik dengan baik dan benar. Talent Music School menyediakan layanan bermain piano, bermain gitar, bermain keyboard, dan bermain biola. Baru sampai ini, Bu Yufi. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Ibu Maria. Wow, ini udah bagus sekali Ibu Maria. Nanti tinggal mempoles sedikit kelihatannya ya. Jadi tadi bisa mencontoh dari apa yang sudah saya share. Yeah. Contoh yang dari Duralux itu kan, itu menarik sekali. Ini sudah luar biasa. Jadi kontennya sudah ada visi misi, kemudian ada produk, kemudian nanti Iya, baru sampai itu. Ya, nanti mungkin ditambahkan sejarahnya, kemudian unggulannya apa gitu ya. Unggulan tempat musiknya Ibu Maria ini apa saja. Ibu Maria sendiri bisa main musik apa ini, Bu? Saya bisa musik main piano dan keyboard, Ibu. Wow, luar biasa. Pasti suaranya bagus nih. Terima kasih Ibu Maria, terima kasih luar biasa. Sama kembali Ibu. Iya, kita kasih kesempatan untuk yang lain, silakan. Untuk yang lain yang akan mencoba, silakan. Ibu Marta Basa ini, Ibu Marta mau mencoba? Halo Ibu Marta. Nampak kali, Mami serius. Iya, Ibu Marta ingin mencoba, silakan. Baru halaman depan, Bunda Yufi, nggak apa-apa. Halaman depan dulu boleh diceritakan. Niatnya apa nih nawaitunya dengan halaman depan? Boleh, silakan. Yang sudah mau silakan. Yang ingin tampil, silakan. Yang ingin menyampaikan presentasinya boleh, siapa? Coba kita lihat, Ibu siapa nih kurang lebih nih yang sudah gambar produk. Oke, baru gambar produk katanya.
Saya ingin mencoba untuk Bunda Titin. Apakah Bunda Titin ingin mencoba? Ibu Deni Rahmalia, apakah ingin mencoba Ibu Deni Rahmalia? Oke, mohon koreksinya, silakan. Boleh? Ibu dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu siapa nih? Kalau ingin mencoba nih, boleh nih? Sebentar. Ibu Dahlia dari Blora, boleh? Ibu Dahlia, saya akan buka ya. Suara Ibu ya, Ibu Dahlia dari Blora. Kita akan coba buka Ibu Dahlia. Oke, saya akan coba buka suara Ibu. Silakan Ibu. Sudah bisa, silakan Ibu. Sudah dibuka? Baik, silakan. Silakan Ibu. Ya, sudah kedengeran. Suaranya sudah terdengar. Ya, sinyal Bun. Ini buka WA tidak bisa ini ya Bunda. Ini saya ya, halaman depan. Ya, alhamdulillah. Mohon koreksinya Bunda. Setelah saya ikut PAUD berdikari, ini kemarin sudah ini ke halaman depan saya bikin ini untuk snack and cake sama produk minuman segar Bunda. Jadi untuk company profilnya masih ini ya Bunda ya, jauh dari sempurna. Insya Allah nanti sudah selesai, saya nanti juga akan saya kirim ke Bunda Yuti seperti contoh yang produk-produk tadi yang bagus-bagus ya. Dengan PAUD berdikari alhamdulillah saya juga sudah dapat rekening bantuan dari Banpres Bunda Yufi 2.400.000 atas produk saya kemarin ikut ini. Saya PAUD berdikari dengan 2 produk minuman kunyit asam, Rahma kunyit asam dan Rahma cake and snack gitu Bunda. Ini untuk visi misi ini semuanya ini baru saya oret-oret, tadi baru selesai gambar depannya saja Bunda. Terima kasih, mohon koreksinya. Oh, baik. Luar biasa. Jadi Ibu Dahlia sudah mendapatkan bantuan ya. Luar biasa. Gara-gara ikut ini ya Bu Dahlia ya. Luar biasa sekali. Nanti diselesaikan kemudian bisa dikirim lewat WA grup atau di Japri. Kita akan sama-sama lihat bagaimana dengan yang telah dibuat ya. Company profile yang telah dibuat oleh Ibu Dahlia Rahma. Siapa lagi sekarang yang akan mencoba untuk menampilkan? Ibu Marta Basa, apakah Ibu mau mencoba menampilkan? Atau Ibu Yeti Yuniarti atau Bunda Titin? Silakan. Mau mencoba Bunda Titin? Saya akan buka suaranya Bunda Titin nih. Iya, Bunda Titin, silakan. Ayo, bicara Bunda Titin, kita coba Bunda Titin. Nah, coba, silakan Bunda Titin. Speakernya dibuka dulu Bunda Titin. Ya, speakernya dibuka dulu. Speakernya Bunda Titin, speakernya dinyalakan dulu. Halo Bunda Titin. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Tapi mohon maaf Bunda, saya udah berapa kali untuk membuat company profil ini ketinggalan Bunda. Materinya jadi belum siap Bunda. Oke, nggak apa-apa. Baik, nanti ya. Ini juga lampu mati Bunda. Oh begitu, baik. Ya, mohon maaf ya Bunda. Ya, sama-sama nggak apa-apa. Saya mau ikutin terus. Ya, baik. Nanti dicoba dibuat, setelah itu dikirimkan ke lewat Japri ya, atau lewat di grup ya. Dibuat. Nah, nanti biar sama-sama kita lihat. Baik, terima kasih Bunda Titin. Terima kasih Bapak Ibu.
bila sudah tidak ada lagi yang akan tampil, maka saya pikir saya akan akhiri saja acara kita hari ini ya, Pak Basuki Rahmat. Bunda, Apakah ada? ini Bunda, kalau mau share screen dari ini Firefox bisa nggak Bunda tuh ya? Itu ada profil itu yang Pelita Hati itu. Oh, silakan. Tapi ini co-host bentar. Pak Yasid, Mas Yasid, apakah Pak Rahmat bisa dijadikan co-host dulu karena mau share screen ya? Aduh, saya nggak bisa jadikan co-host nih kalau di sini. Oh iya, nggak apa-apa Bunda kalau nanti saya ini aja saya japri. Boleh, silakan. Gitu, ya. Silakan Pak Rahmat. Oh iya, siap. Ini dari Bu Maf Luah, Bojonegoro. Suaranya putus-putus katanya. Silakan Pak Basuki Rahmat. Iya Bunda. Bisa ya, sebentar ya. Belum diizinkan Bunda. Iya. Ini harusnya Pak Yasid, Mas Yasid ini. Halo Mas Yasid. Mas Yasid ini harusnya dijadikan co-host dulu ininya Pak Basukinya supaya bisa share screen. Tapi saya tidak bisa share screen. Ini saya kirim ke WA Bunda. Jadi itu ada company profile Pelita Hati tapi singkat tuh Bunda. Gitu nih. Ada dikirimkan ke saya ya, coba saya lihat. Kita lihat. Mudah-mudahan bisa dibuka. Tapi sangat sederhana itu Bunda. Gak apa-apa, kan sederhana aja. Iya. Untuk sekolah itu Bunda, untuk Pelita Hati. Iya. Bentar, saya coba. Belum kekirim ya. Share screen, Pelita Hati, sebentar. Oh ini dia nih. Iya. Sudah ada? Kelihatan Bunda? Sudah ada? Iya ada. Oke silakan Pak. Nah ini paling depan dulu selamat datang di website resmi TK Inklusi Pelita Hati. Kemudian ke bawah itu ada visi misi ya. Visi misi, kemudian ada tujuan kayak gitu. Kemudian ada data guru. Nah, data gurunya ada beberapa foto ya, bisa dilihat. Kemudian di samping kanannya saya tulis nama-nama para pendidiknya, nama gurunya kayak gitu. Kemudian di bawah lagi itu ada ini ya. Ada ini nih satu gambar dulu nih. Iya. Satu gambar dulu nih Pak. Nih. Oh iya ya. Sebentar ya. Nih, nah ini kegiatan tahun lalu ya Wisudana ini nih Pak, guru-guru kami ini saya di tengah kan gitu, semuanya cewek. Pak Basuki jadi jagoannya ya? Iya benar, sendiri gitu Bunda. Ini profil yang kita buat sangat sederhana. Nah ini pijar ilmu dari Astra ya kemarin. Nah ini fasilitas yang ada di ruang di ruang kelas gitu, kelompok B kayak gitu. Ini juga ada di ruang kelas gitu. Ini kantor gitu ya. Nah, di kantor gitu. Saya bikinnya sangat singkat dan ini ada pembelajaran individual Bunda. Kebetulan kita ada anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kalau untuk PPI anaknya masuk ke situ gitu. Nah, ini ruang kelas A ya. Ini ke ruang kelas A ya gitu anunya. Nah, gitu. Nah, itu untuk ininya. Jadi cukup sederhana banget ya kita bikinnya ya. Tapi walaupun sederhana mudah-mudahan sudah melihatkan ini kelompok bermain, ruang kelompok bermain. Ini kantor tadi ya. Nah, terus kita ke bawah lagi. Ke bawah lagi ya. Iya. Nah, ini kegiatan di luar kelas. Nah, kegiatan berbaris gitu ya ada. Kemudian iya, Bunda. Yang kegiatan berbaris itu data guru.
Nah, yang ini ada berbaris ya. Kemudian ada kegiatan dalam kelas, ini di luar kelas ya gitu. Kemudian ada kegiatan puncak tema. Ini ada bikin apa burger atau apa itu namanya di puncak tema itu gitu. Ini ada beberapa gambar gitu ya. Yang di luar kelas juga ada beberapa gambar. Kalau kegiatan barisnya ada dua buah gambar gitu. Kegiatan di dalam kelasnya ada beberapa gambar juga gitu ya. Itu bisa diklik. Mbak. Ya. Ada ini. Kemudian lagi ngisi. Kemudian di luar kelas itu mayoritas kalau pas kegiatan olahraga ya kalau di luar kelas gitu. Kemudian puncak tema ini berbagai macam gitu. Ada termasuk kegiatan menari dan sebagainya di pentas seni ya gitu. Kemudian ada juga yang apa datangkan ini mobil pintar gitu di Banjarmasin ada mobil pintar Bunda gitu. Nah, kemudian yang paling bawah itu tentang kami Paut Hati, kemudian informasi pendaftaran di situ saya cantumkan nomor WA itu ya dengan logo WA itu bisa diklik langsung pasti terkontak WA. Kemudian ada lokasinya, nah itu bisa begitu diklik nantinya Google ini ya Google Map-nya nanti akan menunjukkan alamat kita. Nah itu aja Bunda untuk yang apa profil dari Wiano sekolah yang saya bikin sangat singkat, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kayak gitu. Makasih Bunda. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Basuki. Mohon izin. Selanjutnya saya akan persilakan kepada yang lain. Bila ada yang ingin presentasi juga, silakan. Tidak ada? Kelihatannya tidak ada ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu mungkin saya akan akhiri saja. Kang Dede, apakah Kang Dede masih berada di ruangan? Saya akan coba hubungi Kang Dede dulu supaya bisa menutup. Sebentar. Ya, Pak Yupi. Oh ya, Kang Dede kelihatannya sudah selesai karena tadi sudah ada 3 orang yang tampil ya untuk mempresentasikan company profile-nya. Dan dari saya sudah cukup, Kang Dede. Silakan. Suaranya kurang ini, Bu Yupi. Dari saya sudah selesai, Kang Dede. Oh ya. Tadi sudah ada 3 orang yang tampil. Ya, saya sudah melihat ada 3 orang yang tampil, 3 Mas peserta. Rahmat, betul. Terus ada Ibu siapa? Ibu Maria. Ibu Maria, terus satu lagi. Bunda Titin, kemudian ada Ibu Dahlia Rahma. Oke. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah dari awal sampai detik ini mengikuti Teacherpreneur. Mudah-mudahan bukan saja dipahami apa-apa yang sudah disajikan di Teacherpreneur ini, akan tetapi dipraktekkan dan ditularkan kepada yang lainnya, memberi berkah kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita berharap kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita ingin membuat sebuah kolaborasi yang lebih besar. Jadi teman-teman jangan lupa berkabar kepada kami hal-hal apakah itu hal-hal yang menggembirakan atau hal-hal lain yang bisa kita kolaborasikan, bisa kita sinergikan. Sehingga perhimpunan kita bukan saja di bidang pendidikan, akan tetapi di bidang bisnis, ya, di bidang bisnis. Teman-teman, atas nama Ketua 4 PP Himpa UDI, minggu depan kita akan menutup secara formal, Bu Yupi. Ya, betul. Ya. Hari ini sampai di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, atensi teman-teman semua. Dan mohon apabila ini bermanfaat, di-share kepada teman-teman yang lainnya, sehingga kami bisa membuka kelas berikutnya. Kelas berikutnya ya, mudah-mudahan bisa lebih baik gitu ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Pak Yupi, terima kasih kepada Nueva Digital Campus yang sudah menjadi memfasilitasi kegiatan kita. Terima kasih Pak Yupi dan semua teman-teman yang berada di balik layar kegiatan Teacherpreneurship ini. Ya, Kang Dede, ya. Nanti peserta yang mengikuti ini akan mendapatkan sertifikat, jangan lupa ya Kang Dede ya. Oh iya, betul, betul.
Dan selain sertifikat, sekali lagi teman-teman yang ingin muncul profilnya di Himpaudi TV, silakan segera kirim kepada kami supaya bisa menghiasi siaran-siaran televisi kita ya. Ya, dan semakin banyak dikenal, terabadikan, terdokumentasikan, bisa dilihat di YouTube setiap saat. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ya, kami izin pamit ya, Kang Dede dan teman-teman. Iya. Kita izin pamit. Pak Rahmat jangan lupa diundang KP-nya. Akan Bapak datang ke Banjarmasin, nanti kalau Banjarmasin, yo langsung gitu. Nanti bisa siaran langsung dari KP-nya tuh. Siap. Ada VIP-nya Pak, gratis. Makanya banyak ini anak-anak muda suka nongkrong gitu, Pak. Iya. Nah, jadi bagus kafe tuh. Ya. Ini menunya kopi ya nih. Boleh kami minta video yang pembelajaran yang kemarin ya Pak? Kami banyak yang ketinggalan Pak. Yang mana Ibu? Iya, yang sesi 5 dan 6 ya. Yang membuat company profil ini saya belum benar-benar ketinggalan Pak. Mohon ulang videonya Pak. Oke, nanti Ibu bisa kita komunikasikan lewat ini ya, WA Group ya. Atau bisa dikirim. Kayaknya itu kan sudah dikirim melalui apa ya kemarin? Ibu dapat kan setiap materi biasanya dikirim. Instagram ya? Telegram. Ya, Telegram. Oke, terima kasih Pak. Materi ke-6 ya. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Salam semuanya teman-teman. Wah, Ibu Titin ini mie ayam ya. Luar biasa. Pak Dede, saya mohon izin untuk live duluan ya. Ada persiapan untuk ini Pak, untuk HUT Himpaudi di di Kalsel Pak. Ya. Nah, makasih Pak. Pak Dede, ini materinya sudah selesai. Halo Pak Dede. Mohon izin Pak Dede.